Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12, yaitu makan riba atau transaksi riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berfirman Allah, siapa Allah? Lagi salah. Al-kabiratu, adapun dosa besar, ats-tsaniyatu asharah, yang ke-12, ar-riba, yaitu riba. Ini dosa besar yang ke-12 dalam pembahasan kitab ini adalah riba. Baik itu orang yang menjadi transaksi, atau dia itu yang menjadi pekerja, jadi penulis, jadi saksi dan sebagainya, atau yang makan hasil riba. Itu semuanya sama. Qala, berfirman Allah, siapa Allah Ta'ala maha luhur, Allah, ya ayyuhalladzina, hi orang banyak, amanu, yang beriman, siapa orang banyak, la ta'kulu, jangan makan kalian semua, ar-riba, pada riba, ad'afan, dengan berlipat ganda, mudha'afan, dan dilipat ganda, wattaqu, dan takutlah kalian semua Allah, pada Allah, la'allakum, barangkalian tuflih, barangkali, la'allakum, mudah-mudahan kalian tuflihuna, beruntung kalian. Di sini Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba berlipat ganda. Takutlah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian itu menjadi orang yang beruntung. Ini ayat ini tentang riba itu turun beberapa proses. Nah, di antara ayat yang turun ini, bukan ayat yang terakhir ini sebenarnya, ini menjelaskan apa katanya, hai orang-orang yang beriman, jangan makan riba yang ribanya itu berlipat ganda. Kalau kalian itu ingin beruntung dengan cara bertakwa kepada Allah, meninggalkan adalah riba. Apa riba itu? Riba itu ada dua. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Apa riba fadl itu? Adalah transaksi antara nakdain, emas dan perak, emas dengan emas, perak dengan perak, atau makanan at'imah yang satu lebih banyak daripada yang lain, atau dia tidak sesama nakdan atau yadan biyadin, tidak langsung cash. Itu namanya riba fadl. Namanya begini, nakdain itu adalah emas dan perak. Ada orang menjual emas dengan emas, barter dalam bahasa ekonominya itu. Nah, satunya 1 gram, satunya 1,5 gram. Itu namanya riba fadl. Maka hukumnya berdosa, itu namanya riba. Tanya, bagaimana umpamanya nih emas yang 1 gram, misalnya emas 24 karat. Kemudian yang 1,5 gram 18 karat. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Walaupun kualitasnya berbeda. Kalau emas sama emas, kalau ingin dia barter harus mislan bimislin, persis. Yadan biyadin, langsung sesama case-nya. Kalau ternyata ada yang lebih atau tidak cash lah satunya, maka hukumnya riba, namanya riba
fadal. Atau at'imah, makanan, misalnya menjual beras dengan beras. Satunya beras super, satunya beras biasa. Yang beras super misalnya 1 kilo, yang beras biasa 1,5 kilo. Maka itu ada yang lebih satu sama lain. Itu namanya riba fadal. Ya bukan fadal ini. Riba fadal, salah satunya ada yang lebih banyak. Oh ini ternyata 1 kilo, ini tukarannya 1,5 kilo. Itu namanya riba fadal. Maka itu hukumnya berdosa. Nah, itu ketika jual beli sistem barter, sistem tukar menukar. Sekarang orang itu jual beli pakai apa? Pakai uang. Nah, pakai uang itu jual beli tidak mudah terlibat dengan barter. Apa? Dengan riba fadal. Bagaimana kita menjual uang asing, yakni falas, valuta asing, seperti beli rupiah dengan dolar, atau ketika mau haji atau umroh rupiah dengan rial, atau waktu saya mau pergi ke Mesir misalnya kita harus beli rupiah dengan junaihah atau genih istilahnya anak mahasiswa, atau junaih atau pon istilahnya bahasa kerennya. Itu boleh karena kita tidak menjual rupiah dengan dolar atau nukar rupiah dengan rial, itu boleh. Yang tidak boleh antara rupiah sama rupiah ada yang lebih. Umpamanya ada uang rupiah yang lecek 90.000 ditukar dengan yang baru 100.000, itu menjadi riba. Biasanya kalau menjelang lebaran kan ada ya sampai aja uang-uang baru itu ya, uang-uang baru kemudian ditukar dengan yang lama. Uang yang baru itu misalnya 90.000, kemudian yang baru yang lama 100.000, itu riba karena sesama rupiahnya. Tetapi kalau rupiah dengan dolar itu tidak riba. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan adalah riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah itu? Adalah utang piutang yang pembayarannya harus lebih dari utang yang sebenarnya sebagai imbalan tenggang waktu. Kalau diterjemahkan itu kelebihan di dalam hutang piutang dalam pembayarannya sebagai imbalan dari tenggang waktu. Itu namanya riba nasi'ah. Contohnya begini. Ada orang hutang uang 1 juta. Lalu dia wajib bayar nanti 1 tahun berikutnya. Pokoknya dia utang pada 1 Januari 2021, nanti bayarnya nanti tanggal 30 Desember 2001. 1 juta. Nah, nanti setelah jatuh tempo pada bulan Desember itu dari 1 juta harus bayar misalnya 1.200.000. Berarti apa? Berarti apa? Ada tambahan yang hutangnya 1 juta namun harus dibayar 1.200.000 sebagai imbalan tenggang waktu membayar selama 1 tahun. Itu disebut namanya riba nasi'ah. Kalau bahasa kita namanya itu bunga. Bunga itu namanya, bukan bunga desa, bunga. Jadi dia hutang misalnya pada sebuah lembaga keuangan. Kemudian dibilang ini bunganya dalam 1 tahun misalnya 10% dalam 1 tahun. Berarti kalau dia punya hutang 1 juta setahun kemudian harus bayar 1.100.000. Nah, kalau dia 2 tahun berarti punya hutang berapa? Harus bayar 1.200.000. Itu namanya riba nasi'ah. Nah, yang banyak dibahas ayat ini adalah riba nasi'ah ini, bukan riba fadl. Kan di sini apa menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, kamu jangan makan riba at'afa mudha'afa, berlipat ganda. Dari mana at'afa mudha'afa? Begini logikanya ini. Umpamanya sampean punya hutang 1 juta, lalu bunganya per bulan misalnya 1%. Kalau 1% berarti kalau 1 juta nanti bayarnya 1.200.000.
10. Kan begitu, 1 juta 10.000. Nah, nanti kalau nggak bayar kamu itu bukan di 1 juta, tapi berapa? 1% dari 1 juta 10. Begitu kok, terus begitu. Itu model namanya ta'afa mudha'afa. Atau begini lagi modelnya, umpamanya sampean punya utang, umpamanya utang 1 juta. Dibilang bunganya dalam 1 tahun itu misalnya 10%. Lalu kamu mau bayar nanti nyicil selama 5 tahun. Jadi taksid. Bagaimana cara menghitungnya bunga? Itu bukan bunganya, itu bukan begitu sampean pamannya punya hutang 1 juta. Lalu nyicil misalnya itu setiap bulannya itu 200. Berarti sampean ini bulan yang pertama misalnya bunganya sampean itu bulan pertama misalnya 100.000. Tahun yang kedua kan hutang sampean tinggal berapa? 800. Itu tidak, lalu sampean itu pamannya bayar bunganya itu menjadi berapa? Menjadi misalnya itu 80. Enggak begitu modelnya. Modelnya namanya fix. Sampean itu punya utang 1 juta, dicicil 5 tahun, 60 kali cicilan. Nah, kemudian itu sampean itu dari 10% itu karena bayar 50, karena sampean utang 5 tahun, maka itu bunganya dihitung 5 kali lipat. Hitungnya 5 kali lipat dari 1 juta. Baru kamu nanti dibagi 60. Jadi kalau sampai punya utang 1 juta, kalau sekarang itu bunganya misalnya itu 10% dalam 1 tahun, berarti 1 juta kali 5. 100.000 kali 5. Kali 5 berarti berapa? 1,5 juta. Baru sudah setengah itu dibagi berapa? Bagi 60. Baru berapa per bulan cicilannya. Begitu logika yang dibangun. Jadi sampai akhir sebenarnya sampai utangnya tinggal 100.000, tapi dihitung berapa? Tetap 1 juta dalam penghitungan bunga. Itu namanya fix. Itu yang nampaknya namanya afam mudha'afa. Coba bayangkan kalau sampean utang 10 tahun. Berarti hutang sampean bunganya dihitung berapa? 1 juta. Di situ ada afam mudha'afa. Belum lagi kalau sampean ternyata macet. Tahun pertama nggak bisa bayar, maka langsung naik sampean itu utangnya menjadi 1.100.000. Baru nanti itu 10% dari 1.100.000 terus. Sehingga kalau sampean nggak bayar sampai 5 tahun, maka rumah sampean bisa disita. Padahal dulu utangnya cuma 1 juta, rumahnya bisa dijual, bisa diambil. Kenapa? At-afam mudha'afa. Itu logika sistem bunga itu yang digambarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata at-afam mudha'afa itu menurut ulama tafsir itu kondisi riba pada zaman jahiliyah. Artinya dengan bunga tinggi. Wah, bunga tingginya mengerikan. Kadang bunganya berapa bunganya? Ada yang meletakkan bunga per tahunnya, per bulannya itu 2,5%. Berarti kalau 2,5% itu berarti bunganya itu per tahun itu 30%. Ngeri gitu kan. Itu 30% per tahun. Itu sudah umum. Di lembaga-lembaga keuangan itu ada yang begitu. Belum lagi kalau masuk ke rentenir lebih tinggi lagi. Maka di sini Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat ganda. Ini menjelaskan tentang situasi riba pada zaman jahiliyah yang bunganya sangat tinggi. Kalau bahasa kita rentenir. Maka Allah mengunci dengan wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan sampai makan riba. Kenapa di sini menyampaikan wattaqullah? Karena nanti di akhirat ini akan mendapatkan azab dari Allah. Semua yang terlibat dalam transaksi riba itu, baik itu yang hutang atau yang memberi hutangan, baik kreditur maupun debitur. Kreditur itu namanya orang yang memberikan utangan, debitur orang yang hutang.
atau dia sebagai pegawai, manajer, bagian pemasaran, sampai tukang satpamnya itu sama. Yang terlibat dalam transaksi riba itu hukumnya dosanya sama. Kan taqullaha, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kalian itu beruntung di dunia dan di akhirat. Wa qala, dan firman Allah, siapa Allah Ta'ala mahmud Allah, alladzina, adapun orang banyak, yakuluna yang makan siapa orang banyak, riba pada riba, la yakumuna tidak berdiri siapa orang banyak, illa kecuali kama seperti sesuatu yakumu yang berdiri, alladzi orang yatakhabbatuhu yang merasuk hu kepada orang asyaitan, siapa setan, minal masjid dari sentuhan setan. Aila yakumuna, artinya tidak bisa berdiri siapa orang-orang yang makan riba, min kuburihim dari kuburnya orang yang makan riba, yaumal kiamati pada hari kiamat, illa kecuali kama seperti sesuatu yakumu yang berdiri, alladzi orang qad massahu sungguh-sungguh menyentuh hu pada orang asyaitan apa setan, wasara'hu dan merasuk siapa setan hu kepada orang. Zalika, hal itu, kenapa itu terjadi? Ai zalikal ladzi asabahum, ai zalika, adapun hal itu, alladzi asaba yang menimpa, apa alladzi hum kepada alladzina yaquluna riba, orang-orang yang makan riba, bi annahum sungguhnya mereka qalu berkata siapa mereka, innamal bai'u sungguhnya jual beli, mislur riba itu seperti riba. Di sini menyatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti di akhirat orang-orang yang makan riba, baik itu yang hutang atau yang beri hutangan, atau dia sebagai manajer, sebagai kasir, sebagai satpam, sebagai tukang sapu dari riba itu, maka nanti dia tidak bisa berdiri dengan tegak ketika bangun dari alam kubur. Mereka bersempoyongan. Seperti apa? Seperti orang gila, seperti orang-orang yang kesurupan, yang kena rasukan setan. Gitu ya, kan begitu. Dulu yang kerasukan itu, ngelihat sampai anak yang kerasukan itu, ya sempoyongan, gitu. Nanti orang-orang yang makan riba, kan pernah melihat sampai ngelihat orang-orang yang kesurupan tuh ya, itu kesurupan, namanya dirasukin oleh setan. Bahasa kita apa? Majnun. Apa majnun itu? Kemasukan jin. Lalu apa katanya? La yakumuna min kuburihim yaumal qiyamati illa kama yakumul ladzi qad massahu syaitanu wa sara'ahu. Artinya orang-orang yang makan riba nanti tidak bisa bangkit dari alam kubur mereka pada hari kiamat kecuali seperti orang yang sedang kena kerasukan setan, kena sentuhan-sentuhan setan. Jadi sempoyongan nanti ketika orang dibangkitkan di alam kubur. Karena nanti itu setelah hari kiamat tiba, dengan cerita yang panjang, nanti ada hujan air mani selama 40 hari, lalu ditiup oleh malaikat Israfil, lalu dia bangkit semua dari alam kubur dan bangkit sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, orang yang makan riba itu bangunnya apa? Sempoyongan. Sempoyong, kita makan sama Ghafur. Ya betul Ghafur. Ya, bagaimana? Sempoyong. Katanya kan adikara. Bagaimana adikara? Nanti bangunnya di alam kubur itu sempoyongan. Seperti orang yang kena apa? Kena kerasukan setan. Kenapa ini terjadi? Katanya dzalika aidzalika alladzi asabahum bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kenapa itu terjadi? Karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Itu namanya badai qalb, itu dibalik. Seharusnya ingin berkata riba sama dengan jual beli, sesama halalnya.
Tapi saking bangetnya justru jual beli sama dengan riba. Saking yakinnya bahwa riba itu halal di hati mereka, sehingga mereka merasa bahwa riba ya biasa-biasa seperti jual beli, sehingga perasaannya terbalik bahwa jual beli sama halalnya seperti riba. Seharusnya yang benar itu bukan yang benar ya, struktur bahasa yang umum artinya bukan pakai balaghah itu adalah riba seperti jual beli. Tapi di sini Allah menggunakan badi' talab dibalik. Untuk apa? Menunjukkan saking yakin mantapnya mereka sehingga dianggap biasa, riba dianggap seperti jual beli dalam hukumnya halal. Sehingga Allah memberikan adab kepada mereka. Nanti lihat kelak mereka itu sempoyongan ketika bangkit di alam kubur, seperti orang yang kena sentuhan setan, seperti orang-orang yang kerasukan setan. Ai halalan katanya. Ai halalan artinya halal. Pastahallu maka menganggap halal siapa orang pada suatu haram yang mengharamkan Allah siapa Allah. Faida ba'sa maka apabila membangkitkan Allah siapa Allah annas pada manusia yaumal kiamati pada hari kiamat, kharaju keluar mereka musri'ina dalam keadaan kerasukan. Ini musri'ina dengan cepat maksudnya. Musri'ina dengan cepat illa akalatar riba, illa kecuali akalatar riba orang yang makan riba. Fa innahu sesungguhnya orang yang makan riba yakumuna berdiri siapa yang makan riba, wa yasqutuna dan jatuh siapa orang yang makan riba. Kama seperti suatu yakumu yang berdiri al-masru'u siapa orang yang kerasukan setan. Ulama qamah ketika berdiri siapa masru' sor'ah maka sempoyongan li'annahum karena sungguhnya akilur riba akalatur riba dimakan suatu li'annahum karena mereka akalu makan siapa mereka riba pada riba al haram pada yang haram di dunia. Nah di dunia Allahu ya memenuhi siapa Allah fi butunihim dalam perut mereka hatta asqalahu sehingga memberatkan Allahum kemana mereka yaumul qiyamati pada hari kiamat. Fahum adapun mereka ulama aradu apabila berkehendak siapa mereka yang makan riba an-nuhudah pada bangkit saqatu maka jatuh mereka wa yuriduna dan berkehendak siapa yang makan riba al-isra'a cepat-cepat ma'anasi bersama manusia fala yaqdiruna maka tidak kuasa pada siapa mereka. Di sini dituliskan bi annahum qalu dzalika bi annahum qalu innamar riba dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Kenapa mereka terjadi? Karena mereka berkeyakinan, mereka berkata lidah dan hatinya bahwa jual beli seperti riba. Apa? Ai halalan dalam halalnya. Fastahallu ma harramallah, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau meyakinkan begitu apa hukumnya? Maka hukumnya murtad, orang yang meyakinkan atau meyakinin bahwa riba hukumnya halal. Kenapa? Termasuk halalah haraman, menghalalkan barang haram. Faida ba'asallahu an-nasa yaumal qiyamati kharaju musri'in. Di hari kiamat ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah, mereka semuanya bangkit dan mereka lari dengan cepat untuk memenuhi panggilan Allah menuju padang mahsyar. Jadi nanti berkumpul. Jadi begitu dibangkitkan, maka nanti ada ada api bertiup dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Orang pada lari semuanya berkumpul di padang mahsyar.
Nah, di padang mahsyar itu panasnya itu digambarkan tanahnya dari tembaga, matahari kurang 1 cengkang. Coba bayangkan panasnya kayak apa. Saya membayangkan ketika haji tahun 2018 itu ketepatan panas matahari ketika wukuf di Arafah itu mencapai 54 derajat. 54 derajat, coba bayangkan. Kalau meletakkan telur itu tidak sampai kalau letakkan telur di luar itu nggak sampai 1 jam sudah masak itu. Saking panasnya. Pakai kipas angin yang pakai air itu tetap panas. Saking panasnya. Kan begitu Syarifuddin? Ya. Berapa panasnya Syarifuddin? Siapa di belakang itu siapa? Panasnya berapa? Berapa panasnya? 52, 54 derajat. Itu sudah panasnya kayak itu. Coba bayangkan nanti di akhirat kayak apa nanti itu. Nah, kecuali 7 golongan yang tidak panas. Jadi orang pada panas, 7 golongan enggak panas. Apa di antaranya? Syabun nasa' fi wadatillah. Pemuda dan pemudi, santri putra dan santri putri yang betul-betul bertakwa kepada Allah, hidupnya beribadah kepada Allah. Jadi pemuda, pemudi, remaja dan remaji, yang hidupnya betul-betul bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka itu tidak panas. Siapa lagi di antaranya? Imamun adil, imam yang adil, imam yang betul-betul melaksanakan konstitusi. Itu nanti ketika di hari kiamat dia tidak panas. Imam yang betul-betul dia itu menyayangi rakyatnya, mengayomi rakyatnya, dan bagaimana rakyat itu sejahtera, tenang dan tentram, dan pelaksanaan ibadah dengan baik. Itu nanti yang akan tidak merasakan panas. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillah illa dhilluhu. Katanya ada 7 golongan yang nanti dia akan mendapatkan naungan dari Allah, yang dimana pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya Pak Imamun Adil, yang di antaranya itu apa? Syabun nasafi'atillah. Dan di antaranya apa lagi? Warajulun qalbuhu ma'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang manusia yang hati selalu ingat ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ingat ke masjid untuk membersihkan masjid, untuk makmurkan masjid, maka nanti di padang mahsyar dia tidak panas. Kembali pada situ. Maka lihat kelak itu nanti itu orang-orang ketika dibangkitkan dalam kubur dia paling cepat semua menunggu panggilan Allah, kecuali orang-orang yang makan riba. Maka dia itu berusaha seperti mereka cepat, tapi bangun, jatuh lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bagaikan orang apa? Ya dia sempoyongan. Bagaikan orang yang kerasukan setan, kayak orang yang kesurupan itu. Kenapa? Karena mereka itu bertransaksi riba di dunia. Maka Allah itu hatinya dibikin penuh. Dan ketika mereka itu berkehendak untuk lari seperti yang lain, maka dia tidak mampu karena perutnya besar. Mereka sempoyongan, bagaikan apa? Bagaikan orang yang kena kerasukan setan. Jadi kesimpulannya begini, bahwa makan riba, transaksi dengan riba itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dan nanti azabnya di akhirat kelak oleh Allah, salah satu azabnya dia itu perutnya dibikin besar dan dia tidak bisa berdiri, dia sempoyongan seperti orang yang kesurupan. Maka karena itu mari kita bersama-sama berusaha menghindari riba, baik riba fadl maupun riba nasiah, baik yang kecil maupun yang besar. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngaji semua.